Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 16 September 2024. Bagi para imam dan puder MSF, tanggal 19 September adalah hari raya Santa Maria dari La Salette yang menampakkan diri di Gunung La Salette. Maka para imam dan puder MSF serta umat yang dilayani oleh mereka hari ini memulai Triduum, hari raya penampakan Bunda Maria La Salette. Tema yang diambil adalah keluarga Kristiani, ladang persemaian, benih-benih panggilan. Dan hari ini sebagai hari pertama di Triduum kita mengambil tema keluarga Kristiani, sekolah iman. Sabda Tuhan yang menjadi titik permenungan diambil dari bacaan pertama surat kepada orang Roma bab 3 ayat 21 sampai 31. Paulus menegaskan bahwa tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disiratkan dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, yakni kebenaran Allah karena iman akan Yesus Kristus yang diutus ke dunia. Orang-orang yang telah berbuat dosa dengan iman itu mendapatkan keselamatan lewat Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa manusia lewat salib di Golgota. Sedangkan dalam bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35, kita dengarkan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maka dengan membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, Yusuf dan Maria pergi ke rumah Allah. Di sana ia disambut Simeon, seorang yang benar dan kudus, yang melakukan dan menantikan penghiburan bagi Israel. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk ke dalam rumah ibadat itu, Simeon menatangnya dan kemudian melambungkan kidung. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Ia
akan menjadi besar bagi bangsa-bangsa demi kemuliaan Israel. Dan kemudian Simeon meramalkan anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan kepada Maria ditegaskan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, keluarga merupakan sekolah iman, dan itu sudah dibuat oleh Bunda Maria dan Bapak Yusuf yang mencoba mendidik Yesus sejak kecil dengan mempersembahkannya kepada Allah. Keluarga itulah yang menjadi contoh bagi kita, di mana keluarga menjadi persemaian iman yang tangguh. Kita juga melihat bagaimana sikap Simeon. Simeon ingin setelah keinginan terpenuhi, ia rela untuk mati. Dan keinginannya hanya satu, melihat keselamatan yang datang dari Allah, yang terbukti lewat Yesus Kristus. Dengan demikian, keinginan Simeon hanya untuk meyakinkan dirinya keselamatan sudah datang dari Allah. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang. Satu-satunya keinginan Simeon sebelum meninggal adalah melihat Sang Mesias, Sang Penyelamat. Dan itulah yang pokok. Kerinduan akan keselamatan bagi banyak orang sudah terpenuhi. Maka Simeon tidak ingin yang lain kecuali berpulang dalam nama Tuhan. Dan kita juga tahu bagaimana Yesus yang benar-benar sebagai Mesias dinampakkan oleh Allah kepada Simeon yang menantikan datangnya Sang Anak Manusia, datangnya keselamatan. Pertanyaan pertama untuk kita renungkan selama ini, apa yang saya cari? Apakah menemukan keselamatan ataukah mengikuti kehendak pribadi? Simeon juga meramalkan Maria yang setia akan ditembusi pedang hatinya. Itu artinya menerima panggilan, siap untuk menderita. Dan Maria setia pada panggilannya itu. Oleh karena itu, Maria pun dengan setia mengikuti panggilan Allah dan konsekuen dengan panggilan itu. Bagaimana dengan kita? Saudari-saudaraku terkasih, semoga semangat Simeon dan juga semangat Maria kita jadikan teladan
dalam mengikuti Kristus, beriman sebagai anak-anak Allah. Semoga kita mampu menciptakan keluarga kita sebagai sekolah iman bagi anak-anak, bagi keluarga, dan bagi siapapun juga yang tinggal bersama kita. Kita ciptakan keluarga sebagai persemaian iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan teladan Bunda Maria Lasalet yang terus-menerus mengajak iman kami diperkuat, tidak dikalahkan oleh kekuatan duniawi. Dan keluarga kudus serta Simeon menjadi teladan bagi kami di dalam beriman. Maka kuatkanlah iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek. Semoga Engkau dorong agar iman kami tetap bertumbuh di dalam keluarga yang adalah sekolah iman. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, dan usahanya Engkau beri keberhasilan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk menciptakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam gereja dengan memberikan talenta yang ada, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang kita kembangkan di lingkungan wilayah, paroki, rayon, kefikipan maupun keuskupan. Semoga dengan itu semua gereja semakin mampu mengembangkan talenta dan melayani umat. Saya ingatkan, Selasa dan Rabu kita melanjutkan novena kita, dan Kamis pagi misa harian biasa, Kamis sore kita rayakan Hari Raya Bunda Maria Lasalet, pelindung para Romo MSF dan Putri MSF. Maka kita sebagai paroki yang diampu Romo-Romo MSF, mari kita datang merayakan Bunda Maria Lasalet dan menekuni melaksanakan pesan-pesannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati